Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Adnan Karnain, NIM 2024-103003 dari kelas DAB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas asymptotic notation. Di sini terdapat dua soal. Untuk soal yang A atau soal yang pertama, sini ada sebuah report. Nah, di sini kita diminta, yang pertama diminta untuk membuat kode kursif untuk misteri. Misteri ini ada di sifatnya ini misteri dengan parameter B indeks ke 1 sampai ke N, Y. Dengan B itu sama dengan array 2, 2, 2, 4, dan Y itu sama dengan 2. Kita diminta mencari bentuknya dengan menggunakan kode kursif. Nah, di sini kan berarti si misteri ini mempunyai dua inputan, yaitu B sama Y. Nah, nanti mula-mula ini aku bikin misteri B, Y. Nah, misteri B, Y itu B itu kan isinya 2224 sama Y itu 2. Nah, dari sini kan ini masuk ke fungsi jika N sama dengan 1. N itu di sini tuh maksudnya itu jumlah listnya. Jumlah listnya itu ada 1, dia akan masuk ke perorangan ini. Jika dia selain 1 atau lebih dari 1, dia masuk ke S-nya ini. Berarti ini masuk ke S-nya ini. Terus jika Bn B pada indeks ke N itu sama dengan Y. Maksudnya indeks ke N itu indeks paling akhir sendiri itu N kan paling akhir. Berarti kan indeks ke akhirnya itu jika sama dengan Y, maka return B kembali ke fungsi misteri, tapi si apa itu array B-nya itu nanti dikurangi 1. Tapi nanti outputnya ditambah 1. Sedangkan jika si array-nya itu tidak sama dengan si Y, kan Y itu 2. Jika array-nya ini tidak sama dengan 2, dia langsung return ke fungsinya lagi, tapi indeksnya dikurangi 1. Jadi dia maju-maju gitu. Habis 4, misal 4 kan terakhir, itu N. Terus mundur lagi jadi N-1, dia mundur kedua. Nanti cek lagi, mundur lagi, mundur lagi. Jadi kayak gini, ini kan masuknya ke yang else. Jadinya dia langsung nge-return ke misteri. Ke misteri ini tanpa ditambah 1, karena dia si 4 ini nggak sama dengan Y. Terus dia turun lagi. Kan ini. Terus dieksekusi, dan ternyata dia masuk ke yang if ini karena si 2 ini sama dengan 2. Karena si B sama dengan Y, maka jadi tambah 1. Terus turun lagi yang misteri ini. Misteri ini kan arahnya tinggal 2,2 sama ada Y yang isinya 2. Karena 2 ini sama dengan 2 si inputan Y, maka dia juga ditambah 1 lagi. Nah, setelah itu dia turun lagi. Nah, karena si B maksudnya si N-nya itu sama dengan 1, atau arahnya tinggal 1, arahnya kan tinggal 2 ini aja, maka dia langsung masuk ke berulang percabangan yang atas ini. Nah, terus lihat ketika ini sama dengan ini, dia ditambah 1, bisa berita. Jika enggak, dia ditambah 0 atau enggak dia apa-apain. Nah, karena ini sama, jadi dia outputnya 1. Ini tuh anggapannya base case-nya sih. Jadi hasil akhirnya kan 1 ini. Nah, dia itu naik. Habis 1 ini udah ketemu, jadi ininya kan jadinya 1. Otomatis ini hasilnya 2. Terus hasilnya 2 di atas naikin lagi, ini kan hasilnya 2. 2 tambah 1 kan 3. 3 dinaikin lagi. Karena ini nggak ada apa-apanya, berarti hasilnya nanti adalah 3. Bisa dicek langsung di dengan ini saya sudah membuatnya dengan parameter B sama Y. B-nya adalah array 2224 dan Y itu isinya integer 2.
untuk percabangannya ini sudah sesuai perintah tadi. Kita print. Nah, ini hasilnya adalah 3, sesuai dengan yang ada di pengen rekursif ini. Lalu lanjut ke soal yang kedua, jelaskan apa yang dicari oleh algoritma misteri. Nah, dari sini kan kita bisa lihat setiap si array B yang nilainya sama dengan Y, dia maka dia akan bertambah 1 nilainya. Maksudnya outputnya akan bertambah 1. Nah, dari sini ini kita bisa lihat, di sini kan ada 3 buah array B yang nilainya sama dengan variabel Y. Berarti di sini maksudnya itu algoritma ini adalah mencari banyaknya elemen Y pada array B. Kan hasilnya 3. Berarti maksudnya elemen Y pada array B itu berjumlah 3. Sesuai pada case di soal ini. Lanjut ke soal yang ketiga, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Di sini yang menentukan ukuran input panjangnya program itu nanti adalah n-nya. Semakin banyak n itu kan didapat dari len array B. Dan array B itu untuk mencari jumlah panjang array B-nya. Berarti kan n ini yang mempengaruhi. Atau bisa jadi bisa juga si array B-nya ini. Cuman untuk di soal ini array B-nya itu nanti dilenin dulu baru dieksekusi. Jadi lebih tepatnya itu n ini yang lebih menentukan ukuran inputnya nanti. Ketika n-nya ini ada 4, berarti nanti seperti ini, rekursifnya ada 4 kali kan. Kalau n-nya ada 5, ya sama aja nanti jadinya ada 5. Terus kalau ada 6 ya 6. Kalau ada 3 ya 5 3 kali. Itu berarti metrik untuk ukuran inputnya. Terus nomor 4, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan accuracy ratio untuk menentukan nilai Cn. Nah, di sini karena di sini kan ada if ini kan termasuk basic operation ya, if else ini kan. Nah, terus di dalam if else ini, setiap if else ini ada satu basic operation lagi, if else lagi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa basic operation-nya ini berjumlah 2. Ketika dia masuk if, dia akan bisa masuk if atau else. Ketika dia masuk else, dia juga bisa masuk if atau else. Berarti setiap kali perulangan, dia akan melakukan basic operation sebanyak 2 kali. Itu berarti untuk operation-nya 2 dikali sigma i mendekati 0 sampai 1, 1. Berarti hasilnya untuk Cn sama dengan 2 dikali ini hasilnya berarti 1 ditambah Cn-1. Lalu kita disuruh mencari persamaan asup Cn. Berarti ini 2. Ini anggap aja 2-nya itu untuk akhirnya nanti ya. Berarti kan 1 ditambah C tambah Cn-1 itu kan sama dengan 1 ditambah Cn-2 ditambah 1. Backward. Dia mundur. Kalau n-2 berarti tambah 1, kalau n-3 berarti tambah 1 lagi. Nah, itu kan otomatis dia itu sama dengan ketika ininya 1, kan n-nya 1. Ketika ininya 2, n-2, kan hasilnya kan ini tambah 2. Ketika n-nya min 3, berarti kan j tambah 3. Berarti sama aja i ditambah jn min i. Lalu disubstitusikan si persamaan ini ke C1. C1 kan hasilnya 2, karena 1 kali perulangannya kan ada 2 kali basic operation yang dieksekusi. Berarti 2 dikali I tambah N1 ini. Nah, lanjut. Kan C apa ya? Ini diganti jadi disubstitusikan dijadikan C1. Nah, dari sini kan kita bisa lihat kalau N-1 kan sejajar sama 1. Berarti N-1 itu
sama dengan 1, maka I sama dengan N-1. Setelah mendapatkan nilai I, lalu dimasukkan ke rumus akhirnya. Distribusikan ke Cn-nya ini. Jadinya 2 kali I plus C1 itu nanti outputnya jadinya N-1 plus 1. Kan I-nya kan N-1 plus 1. Tambah 1 berarti ya berarti 2N. Maksudnya 2N tuh setiap kali apa ya? Ulangan dia di hasil operasinya di apa ya? Dieksekusi sebanyak 2 kali. Berarti semisal ini ada 4 apa ya? 4 kali perulangan ya. 4 kali perulangan berarti dia dieksekusi basic operasinya itu sebanyak 8 kali. Oke, lanjut. Nyatakan jawaban nomor 5 dalam OFN, OMGN, sama Theta HN. Nah, untuk OFN ini itu maksudnya itu adalah batas atasnya, untuk OMGN-nya ini adalah batas bawah, untuk Theta HN adalah batas awal ya, batas awal ya, kayak tengah-tengahnya lah antara OFN sama OMHN. Nah, lalu kita disuruh membuktikan jawaban melalui metode formal dan limit. Nah, untuk OFN ini, untuk batas atasnya kan, dia kan berarti N itu kan N ini dianggap sebagai patokannya lah. N kan bisa nilainya berapa aja. Nah, kalau N sebesar nilai 1, otomatis OFN ini lebih besar dari nilai 1 itu. Nah, itu anggapannya. Kan semisal kita punya Cn itu sama dengan N, dan Fn itu sama dengan N kuadrat. Fn itu yang ini. Kan dia boleh sih, karena N kuadrat kan lebih besar dari N. Nah, karena Cn elemen OFN dan N itu harus lebih besar dari 1, maka N elemen ON kuadrat. Nah, maksudnya itu ketika ini dibuktikan dengan metode formal, ketika kita punya N sama dengan 9, karena Cn adalah N dan Fn-nya adalah N kuadrat, kan dari sini kan N kurang dari N kuadrat. Apakah betul? Nah, di sini N-nya kan 9. Nah, kurang dari N kuadrat, kurang dari 81 kan betul. Tapi syaratnya itu harus N lebih besar dari 1. Nah, begitupun ketika N-nya sama dengan 100, ini kurang. Nah, ketika N kuadratnya juga hasilnya menjadi 10.000. Berarti 100 kurang dari 10.000 itu benar kan? Nah, menggunakan metode limit, nah, berarti OOG-CN bagi OOG-FN, yang CN kan tadi N, dibagi N kuadrat. N kuadratnya dari Fn. Nah, ini kan lim N mendekati 0. Berarti N per N kuadrat. Berarti tak terhingga dibagi tak terhingga kuadrat. Karena limnya mendekati tak terhingga. Karena tak terhingga dibagi tak terhingga kuadrat, maka jadinya 1 per tak terhingga. Dan hasil akhirnya sama dengan 0. Lalu untuk yang MGN ini kan batas bawah. Berarti si N ini nanti harus lebih besar daripada si MGN-nya ini. Kan kita punya CN-nya itu sama dengan N, sama kan? Nah, tapi untuk GN-nya di sini kita menggunakan yang akar N. Karena dia, kalau dari sini kan dia memenuhi sih. Nah, karena CN elemen GN, di mana N harus lebih besar dengan apa? Lebih besar sama dengan 1, dan N elemen akar N, lalu dibuktikan dengan metode formal. Kayak tadi,
ketika punya n-nya itu 9, kan di sini kan n itu harus lebih besar daripada si UMGN. Karena n-nya itu 9, maka harus lebih besar dari UMGN-nya. UMGN-nya kan akar n. Berarti 9 lebih besar dari 3. Itu betul kan? Sama kalau ketika n sama dengan 100, kan n-nya 100, maka UMGN-nya itu 10. Kan berarti betul. 100 lebih besar dari sama dengan 10. Kalau membuktikan dengan metode limit, kan berarti Cn per Gn, maaf ini bukan Fn tapi Gn. Nah, karena Cn-nya n dan Gn-nya itu akar n. Akar n itu kan n pangkat setengah. Berarti kan sama aja pi tak terhingga dibagi tak terhingga pangkat setengah. Nah, di sini kan sama aja kayak tak terhingga pangkat kuadrat dibagi tak terhingga. Kalau di sini hasilnya menjadi tak terhingga. Dan yang terakhir, ketika theta hn, ini theta ya, theta hn itu pokoknya intinya dia tuh nggak boleh kurang dari n dan tidak boleh lebih dari n. Yaitu ya tengah-tengah ini. Karena Cn itu sama dengan n, maka ketika di pembuktian formal, ketika n sama dengan 9, maka hasil dari Hn-nya juga 9. Ketika n-nya ini 100, ya Hn-nya itu hasilnya juga 100. Lalu dengan pembuktian metode limit, karena n per n, maka tak terhingga per tak terhingga, jadinya itu adalah 1. Lanjut ke versi yang kedua atau saat yang kedua. Sini ada code sama pertama-tama disuruh 4 oleh kursif. Untuk ini fungsi apakah ini dengan parameter array 1 sampai n. Dengan A sama dengan 2224. Lalu berapa outputnya? Karena di sini apakah ini dengan inputan A 2224, sama-sama 224 ini kan. Ketika 224, ketika arraynya masih lebih dari 1, dia masuk ke else. Kalau masuk ke else, ya ini kurang. Apakah ini semua? Apakah ini? Nah, untuk fungsi apakah ini ketika A-nya itu masih ada lebih dari 1, maksudnya isi dari array A-nya itu masih ada lebih dari 1, maka dia masuk ke S-nya. Nah, kalau dia masuk ke S, si apakah ini jumlah array-nya ini dikurangi 1, tapi dengan catatan ditambah dengan n-nya. Nah, n-nya di sini kan 4. Di sini kan pertama kan ada 4, tambah 4. Tambah 4 gini. Nah, terus dia turunkan 224-nya kan dikurangi 1 array-nya, jadinya tinggal 222. 222 ini kan nantinya kan ditambah apa ya? Nantinya kan ditambah 2. Sama sih jadinya belakangnya itu diambil 4. Nah, 4-nya ini nanti dijadikan ke outputnya. Nah, sama kayak bawahnya, ini nanti 2-nya dimasukkan ke outputnya. Jadi nanti dijumlah-jumlah gitu. Terus selanjutnya tinggal 2,2 ini sama 2-nya itu dikeluarin,
atau dikurangi dulu arraynya, tapi ditambah sama 2-nya itu tadi. Dan yang terakhir tinggal A2, atau maksudnya ini tinggal satu arraynya, tinggal satu inputan, maka dia masuk ke base case-nya n sama dengan 1, maka kembali ke nilai nilainya sendiri itu. Kan nilainya 2, berarti dia tinggal 2. Awalnya kan ini. Terus ini kan tadi tambah 2, berarti 4. Naik lagi, ini kan tambah 2 tadi, berarti 6. Terus naik lagi, tadi terakhir tambah 4. Berarti hasilnya 10. Ini langsung aku cek di codingannya. Sama untuk menghitung n-nya ini didapat dari ini sama len array-nya. Nah, ini untuk outputnya adalah 10, sama kayak yang ada di prompt rekursifnya. Untuk soal kedua, jelaskan apa yang dicari oleh algoritma apakah ini. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa algoritma apakah ini dia ini untuk mencari total dari arraynya. Di sini kan ada 2224, kalau dijumlahkan adanya 10. Sama dengan output atau hasil akhirnya juga sama dengan 10. Lalu untuk metode ulang inputnya adalah sini sama kayak yang versi ke-1, yaitu ditentukan oleh panjangnya si array. Nah, arraynya nanti itu dimasukkan ke dalam variabel n. Variabel n itu mengenai si array a-nya tadi. Berarti yang untuk metode ukuran inputnya adalah si n-nya itu tadi. Nah, untuk yang nomor 4 ini pengerjaannya sama kayak yang versi ke-1, cuman bedanya kalau yang versi ke-1 ini kan tiap perulangan itu kan dia 2 kali basic operation dioperasikan. Kalau yang di versi 2 ini hanya 1 kali aja, karena di dalam if sama else ini nggak ada percabangan lagi kayak yang versi ke-1. Berarti itu sama aja kayak yang tadi, cuma bedanya tidak dikali 2. Berarti sigma I mendekati 0 sampai 1, posisinya 1, maka Cn sama dengan 1 tambah Cn-1. Lalu mencari sama langsungnya sama kayak yang tadi, berarti pakai metode backward, jadinya 1 plus Cn-1, itu sama aja kayak 1 plus Cn-2 plus 1, atau sama aja juga kayak 1 plus Cn-3 plus 1 plus 1. Nah, kalau diumpamakan berarti menjadi I plus Cn-I. Nah, substitusikan ke C1, maka jadinya Cn sama dengan I plus Cn-1 ini diubah menjadi C1, lalu N-1-nya ini dijadikan persamaan karena sejajar sama 1 ini, N1 ini kan sama dengan 1, jadinya I-nya itu N-1, lalu disubstitusikan I-nya tadi ke persamaan Cn-nya tadi, jadinya N-1 plus 1. Nah, ini jadi Cn sama dengan N. Maksudnya setiap perulangan 1 kali N kali basic operation dioperasikan. Kalau N ini sama dengan 5, ya berarti 5 kali basic operation itu dilakukan. Lalu nomor 6 sama kayak nomor yang kayak yang versi ke-1, cuman bedanya di sini kita disuruh cuma yang bagian OMGN-nya aja. Karena OMGN ini adalah antara dari si OFN dan THN, maka oh ya maaf, karena di sini GN ini sama dengan akar N, maka kayak tadi ketika N-nya ini 9, maka 9 lebih besar dari 3. Sama aja kayak ketika N-nya 100, berarti 100 lebih besar dari sama dengan 10.
Lalu kita menggunakan cara liputnya tadi sama, berarti n per n pangkat setengah, jadinya tak terhingga dibagi tak terhingga pangkat setengah, maka jadinya adalah tak terhingga. Oke, itu aja presentasi dari saya. Mohon maaf kalau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.